Assalamualaikum dan semangat pagi bro and sis. Selamat datang di channel Teman Sejiwa ini. Dalam konten ini, Teman Sejiwa akan membahas mengenai berita yang cukup hangat dan kontroversial dalam beberapa hari terakhir ini, yaitu adanya wacana untuk kembali merealisasikan redenominasi rupiah dengan menghilangkan 3 angka 0 di setiap lembar uang rupiah. Yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. Yang salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah memasukkan rencana undang-undang tentang perubahan harga rupiah, redenominasi, sebagai bagian dari strategi jangka menengah pembangunan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari kebijakan rencana redenominasi adalah menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang jasa karena penyederhanaan jumlah digit rupiah. Menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya jumlah digit rupiah. Ternyata, kebijakan rencana redenominasi rupiah oleh Menkeu Purbaya ini juga pernah digaungkan pada era rezim Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan PMK nomor 77 tahun 2020 oleh Menkeu Sri Mulyani, yaitu dengan menghilangkan 3 angka 0 pada mata uang rupiah. Namun, kebijakan ini gagal terlaksana karena hingga Presiden Joko Widodo lengser dan Sri Mulyani di-reshuffle, rencana redenominasi rupiah baru bergeming pada tahap pengkajian saja. Sebenarnya apa itu redenominasi rupiah? Dan apakah sama tujuannya dengan kebijakan Sanering yang pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965? Karena kedua-duanya sama-sama menghilangkan 3 angka 0 pada mata uang rupiah. Ternyata beda bro and sis. Walaupun sama-sama menghilangkan 3 angka 0, tapi penyebab dan hasil yang diakibatkannya berbeda. Kalau rencana redenominasi rupiah versi Menkeu Sri Mulyani dan Menkeu Purbaya adalah bersifat kosmetik nominal. Artinya, daya beli rupiah sama pra dan pasca pengurangan 3 angka 0 pada mata uang rupiah. Sedangkan Sanering adalah pemotongan nilai uang, yang menyebabkan daya beli rupiah menjadi turun pasca pengurangan 3 angka 0. Sebagai ilustrasi perbedaan antara redenominasi dan Sanering dapat dilihat dari gambar berikut ini. Redenominasi, pra, 3 gepok uang, 300 lembar, nominal Rp50.000, sama dengan 15 juta rupiah, bisa beli motor. Pasca, 15 lembar uang, nominal Rp1.000, sama dengan Rp15.000, bisa beli motor. Sanering, pra, 3 gepok uang, 300 lembar, nominal Rp50.000, sama dengan 15 juta rupiah, bisa beli motor. Pasca, 15 lembar uang, nominal Rp1.000, sama dengan Rp15.000, hanya bisa beli 1,5 liter Pertalite. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana redenominasi, saya akan menjelaskan terlebih dulu mengenai Sanering. Karena ketakutan akan terjadinya Sanering pasca pelaksanaan redenominasi adalah salah satu sebab Menkeu Sri Mulyani di era Presiden Joko Widodo gagal melanjutkan rencana redenominasi rupiah. Sanering adalah salah satu kebijakan yang terpaksa dilakukan oleh Presiden Soekarno akibat terjadinya hyperinflasi yang mencapai puncaknya di tahun 1965 yang nilainya menembus 650%. Arti sederhananya adalah, jika inflasi 0%, harga 1 kg gula sama dengan Rp15.000, dan ketika inflasi mencapai 650%, maka harga 1 kg gula naik menjadi sama dengan Rp15.000 kali 650% sama dengan Rp97.500 atau meningkat 6,5 kali dari harga semula. Ketika berlakunya kebijakan Sanering yang menghilangkan 3 angka 0 pada nilai atau value pada setiap lembar rupiah, maka seseorang yang mempunyai uang tunai 1 juta rupiah, pasca Sanering, nilai uang atau daya beli uang tunainya hanya tersisa Rp1.000 saja. Atau dengan perkataan lain, nilai uangnya sudah tidak berharga lagi. Akibatnya, banyak orang kaya Indonesia pada saat itu, yang kekayaannya banyak berupa uang tunai atau punya simpanan di bank, mendadak menjadi miskin saat kebijakan Sanering diberlakukan. Sedangkan orang yang memiliki kekayaan dalam bentuk harta tetap seperti tanah, properti, perhiasan dan emas tidak terpengaruh dari akibat Sanering ini.
Berdasarkan catatan sejarah, ada 5 sebab mengapa kebijakan Sanering diberlakukan oleh Presiden Soekarno pada saat itu, yaitu: pertama, pembiayaan defisit negara dengan mencetak uang. Pemerintah Presiden Soekarno saat itu memiliki defisit anggaran sangat besar, tapi tidak memiliki sumber anggaran dari pajak dan sumber devisa atau ekspor yang memadai. Akhirnya, kebijakan yang dilakukan untuk membiayai defisit anggaran adalah dengan mencetak rupiah tanpa batas. Semakin banyak uang beredar, nilai beli uang turun, harga barang naik, inflasi naik. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya kelangkaan distribusi barang atau komoditas di pasar, sehingga harga barang meningkat drastis, dan inilah yang memicu terjadinya hyperinflasi. Kedua, pemerintahan saat itu menerapkan sistem ekonomi terpimpin, guided economy, yang menyerupai sistem ekonomi negara sosialis, yaitu pemerintah mengontrol penuh harga, kredit, dan produksi, serta distribusi barang. Namun, sistem ekonomi terpimpin ini gagal karena efisiensi ekonomi pada saat itu sangat rendah dan banyak terjadi distorsi pada distribusi barang. Hasilnya, kelangkaan barang sehingga harga naik gila-gilaan, yang artinya inflasi meningkat drastis. Dan terjadilah hyperinflasi. Ketiga, pembiayaan proyek besar dan politik luar negeri yang prestisius dan ambisius, atau politik pencitraan tanpa sumber dana yang memadai, misalnya penyelenggaraan Ganevo, konfrontasi Malaysia, dan pembelian alutsista dari Blok Timur, yang semua ini menambah beban anggaran negara. Karena tidak ada sumber dana pembiayaan yang memadai, maka ditempuh dengan mencetak uang tanpa batas. Sekilas mengenai Ganevo, dengan semboyan yang digunakan adalah onward, no retreat, atau maju terus, pantang mundur. Ganevo adalah Games of the New Emerging Forces, sebuah ajang olahraga tandingan Olimpiade yang digagas Presiden Soekarno untuk menantang dominasi negara-negara barat dan imperialisme dalam dunia olahraga. Ganevo pertama diselenggarakan di Jakarta pada 1963 dan diikuti oleh 51 negara berkembang. Penyelenggaraan Ganevo ini cukup berhasil, namun menyebabkan defisit anggaran dan kenaikan inflasi yang semakin parah. Uang baru terus dicetak untuk menutupi defisit anggaran dan berakibat jumlah uang beredar semakin banyak, daya beli rupiah semakin turun, dan harga-harga barang atau komoditas di pasar meroket, yang diperparah dengan kelangkaan barang, dan hiperinflasi yang mencapai 650% pun terjadi. Keempat, terjadinya konflik politik dalam negeri pada tahun 1960-an, seperti polarisasi politik antara PKI versus militer versus kelompok Islam. Situasi dan stabilitas keamanan yang buruk pasca kudeta PKI 1965, dan ketidakpastian atau ketidakstabilan politik yang ekstrim yang memperburuk pelemahan rupiah. Kelima, kebijakan devaluasi yang tidak efektif. Pemerintah sering melakukan devaluasi rupiah, misalnya tahun 1950, devaluasi rupiah yang memotong nilai uang besar menjadi setengah atau lebih dikenal dengan nama Gunting Syafruddin 1950. Tahun 1963, devaluasi nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar berubah dari Rp45 menjadi Rp500 per USD. Tetapi karena kebijakan dasarnya tidak berubah, inflasi tetap meledak. Puncaknya, tahun 1965, inflasi mencapai plus minus 650%, atau dengan perkataan lain, barang-barang pokok mendadak naik 7 kali lipat pada masa itu. 5 faktor inilah yang menyebabkan Presiden Soekarno terpaksa harus melakukan sanering yang menjadikan uang senilai Rp1 juta menjadi hanya seharga Rp1.000 saja. Suatu kebijakan yang sangat tidak populer yang menjadi salah satu dari beberapa sebab lengsernya Presiden Soekarno. Dan bagaimana dengan rencana redenominasi rupiah sekarang? Dan faktor-faktor apa saja yang diperlukan agar proses redenominasi dapat berjalan baik, sesuai rencana dan menghindari trauma akan terjadinya efek sanering? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dulu teman sejiwa akan menginformasikan kepada Bro and Sis mengenai daftar negara-negara yang telah berhasil maupun yang gagal setelah menerapkan kebijakan redenominasi mata uangnya berikut ini.
Negara-negara yang berhasil melakukan redenominasi mata uangnya tersebut memiliki kondisi stabilitas ekonomi yang terjaga, inflasi rendah dan terkendali, kondisi perekonomian telah stabil dan membaik. Nilai tukar terkendali seperti tidak terjadi depresiasi ekstrim dan tidak terjadi gejolak terhadap nilai tukar kurs di pasar forex. Kebijakan redenominasi didukung dengan paket kebijakan fiskal dan moneter yang ketat. Kepercayaan publik tinggi seperti masyarakat percaya pada bank sentral dan pemerintah, serta tidak terjadi rush atau penarikan besar-besaran uang di perbankan saat dan pasca redenominasi diimplementasikan. Kondisi sosial politik stabil yaitu pemerintahan sudah kuat dan stabil secara politik dan tidak terjadi kebingungan publik yang menyalahartikan redenominasi sebagai sanering. Kepercayaan internasional tinggi yang ditandai dengan tidak terjadinya capital outflow yang besar dari pasar modal yang mempengaruhi atau menurunkan nilai tukar kurs di pasar forex. Pembayaran hutang luar negeri, pokok plus bunga, tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Sistem pembayaran siap, yaitu infrastruktur digital, pelaku pasar dan perbankan telah siap mengubah sistem nominal. Persiapan redenominasi dilakukan dengan matang, sosialisasi redenominasi secara intensif, dan masa transisi penggunaan mata uang lama dengan mata uang redenominasi jelas. Bro and sis, apakah saat ini sudah waktunya Indonesia melaksanakan rencana redenominasi rupiah? Baik, sekarang mari kita bahas indikator-indikator keberhasilan redenominasi berdasarkan kondisi Indonesia saat ini. Pertama, indikator stabilitas ekonomi. Kondisi sekarang, inflasi terjaga 2–3%. Status mendukung redenominasi. Kedua, indikator nilai tukar terkendali. Kondisi sekarang, saat ini kurs rupiah terhadap dolar terus melemah. Bahkan di pertengahan November 2025 ini, kurs rupiah sudah menembus angka 16.700 per USD. Dan ini sudah lebih tinggi dibandingkan saat krisis tahun 1998. Jadi, saat ini nilai kurs rupiah tidak mendukung redenominasi. Ketiga, indikator kebijakan pendukung. Kondisi sekarang Menkyu Prubaya dalam tahap perbaikan sistem birokrasi dan fiskal, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Jika berhasil, akan mendukung redenominasi. Di sisi lain, rencana redenominasi ini harus mendapat persetujuan dari DPR. Namun, sayangnya, sejak era Menkyu Sri Mulyani hingga sekarang, rencana undang-undang redenominasi belum diajukan oleh pemerintah ke DPR karena RUU-nya saja belum dibuat. Seandainya RUU redenominasi ini telah diajukan, apakah DPR akan menyetujuinya? Menurut pendapat teman sejiwa, sepertinya DPR saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Karena RUU anti korupsi saja yang telah diajukan ke DPR hingga saat ini masih belum disentuh dan dibahas oleh DPR. Padahal, menurut teman sejiwa, RUU anti korupsi ini akan sangat mendukung rencana redenominasi rupiah. Karena kebijakan pendukung masih belum jelas, maka statusnya saat ini masih belum mendukung redenominasi. Keempat, indikator kepercayaan publik dalam negeri. Kondisi saat ini rakyat masih menanti kepastian apakah pemerintahan Presiden Prabowo sudah lepas dari bayang-bayang pengaruh rezim pemerintahan sebelumnya. Statusnya masyarakat masih wait and see, sehingga belum mendukung redenominasi. Kelima, indikator kondisi sosial politik stabil. Kondisi saat ini, pemerintahan Presiden Prabowo masih dalam masa transisi dan masih membangun kepercayaan publik. Statusnya masih belum mendukung redenominasi. Keenam, indikator kepercayaan internasional. Kondisi saat ini Indonesia masih rentan terjadinya capital outflow, khususnya dari pasar modal Indonesia. Di samping itu, kemungkinan terjadinya spekulasi negatif terhadap kurs rupiah di pasar forex masih mungkin terjadi, seperti kejadian di tahun 1998 lalu. Karena saat ini Indonesia menerapkan kebijakan kurs dengan nilai tukar mengambang terkendali atau managed floating exchange rate, yang rentan dengan spekulasi para trader di pasar forex. Jadi, untuk saat ini statusnya masih belum diketahui. Ketujuh, indikator pembayaran hutang luar negeri, pokok plus bunga. Kondisi saat ini pemerintahan Presiden Prabowo menerima warisan hutang luar negeri yang sudah sangat tinggi dari rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan ini berimbas dengan besarnya beban pemerintahan untuk membayar hutang pokok dan bunganya. Sampai dengan akhir tahun 2025 ini,
Jumlah hutang jatuh tempo, pokok plus bunga, mencapai 1.352,4 triliun, dengan rincian pembayaran pokok sebesar 800,3 triliun dan bunga hutang sebesar 552,1 triliun. Dan jika dibandingkan dengan APBN 2025 sebesar 3.621,3 triliun, rasionya mencapai 37,3% atau sudah hampir mencapai rasio maksimal 40% APBN. Dan untuk tahun 2026, beban hutang jatuh tempo semakin tinggi, yaitu meningkat menjadi 1.433 triliun, atau dengan rasio yang juga masih sangat tinggi, yaitu sekitar 37,3% dari rencana APBN tahun 2026 sebesar 3.842,7 triliun, yang sumber anggarannya berupa tambahan hutang baru sebesar 781,86 triliun. Jadi, statusnya saat ini hingga tahun-tahun berikutnya jumlah pembayaran hutang masih menjadi beban terbesar APBN Indonesia. Dan ini tidak mendukung redenominasi. Kedelapan, indikator dukungan sistem pembayaran. Kondisi saat ini infrastruktur digital pemerintahan, swasta dan perbankan telah 80% siap mengubah sistem nominal. Jadi statusnya dapat mendukung redenominasi. Kesembilan, indikator persiapan dan sosialisasi. Kondisi saat ini peraturan Menteri Keuangan terkait rencana pembuatan RUU redenominasi telah kali kedua dikeluarkan dan masih dalam tahap pengamatan respon pro kontra masyarakat terkait redenominasi. Sosialisasi mengenai redenominasi memerlukan waktu 2-3 tahun agar masyarakat paham bahwa redenominasi tidak disalahartikan sebagai sanering. Statusnya belum dilakukan. Ke-10, indikator persediaan dan distribusi komoditas bahan pokok terjaga. Kondisi saat ini, dukungan produsen dan pedagang masih belum jelas dan masih suka menimbun barang. Peraturan yang berlaku sekarang juga masih belum memberikan efek jera bagi penimbun barang. Indikator terjaganya persediaan dan distribusi barang ini sangat vital agar tidak terjadi kepanikan publik akibat kelangkaan barang. Statusnya masih belum jelas dan belum mendukung redenominasi. Selain 10 indikator tersebut, keberhasilan redenominasi juga dipengaruhi oleh ketersediaannya anggaran untuk penerbitan dan distribusi uang baru, perubahan sistem perbankan, perubahan sistem akuntansi administrasi negara dan swasta, serta biaya sosialisasi redenominasi secara nasional dan internasional. Status besar anggaran redenominasi masih belum ditentukan karena satu paket dengan pembuatan RUU redenominasi oleh pemerintah yang kemudian harus mendapat persetujuan dari DPR. Berdasarkan 10 indikator tersebut, saat ini keberhasilan redenominasi masih tanda tanya besar. Tapi Bro Ensis mungkin akan mengatakan bahwa bukankah prosesnya akan dilakukan secara bertahap? Jika pemerintah Presiden Prabowo ingin melakukannya, paling cepat tahun 2026-2027 baru berupa persetujuan RUU oleh DPR RI, sosialisasi 2026-2028, transisi perubahan nominal 2028-2031, dan 100% uang lama ditarik tahun 2032. Hal ini berarti Presiden Prabowo perlu 2 periode berkuasa. Jadi masih panjang perjalanannya, Bro Ensis. Dan menurut teman sejiwa, rencana redenominasi ini rentang gagal karena faktor jumlah outstanding dan pembayaran hutang luar negeri Indonesia yang sudah tinggi. Terutama di era rezim Presiden Joko Widodo, yang seluruh pembangunan infrastrukturnya dibiayai dengan hutang, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara dan kereta api cepat Wush. Pada grafik ini, Bro Ensis dapat melihat peningkatan hutang luar negeri Indonesia mulai dari rezim Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo. Presiden Soekarno meninggalkan utang 794 miliar rupiah atau setara 29% terhadap produk domestik bruto atau PDB masa itu. Presiden Soeharto meninggalkan utang sebesar 551,4 triliun rupiah atau setara 57,7% dari PDB. Presiden Habibie meninggalkan utang sebesar 938,8 triliun rupiah atau setara 85,4% dari PDB. Presiden Abdurrahman Wahid meninggalkan utang sebesar 1.271,4 triliun rupiah atau 77,2% dari PDB. Presiden Megawati Soekarno Putri meninggalkan utang sebesar 1.298 triliun rupiah atau 56,5% dari PDB. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, meninggalkan utang sebesar 2,608,8 triliun rupiah, meningkat 100% dibandingkan sebelumnya. Namun,
karena pemerintahan Presiden SBY mampu meningkatkan perekonomian dan pendapatan negara, maka rasio hutang tersebut justru turun menjadi 24,7% dari PDB. Presiden Joko Widodo menjelang akhir pemerintahannya pada Agustus 2024, utang pemerintah pusat telah mencapai 8.461,93 triliun rupiah. Artinya, selama 2 periode, Presiden Joko Widodo menambah utang baru sebesar 5.853,13 triliun rupiah. Angka itu berarti naik 3,24 kali lipat dari gabungan 6 presiden sebelumnya. Jika dihitung dari era SBY, kenaikan utang era Presiden Joko Widodo sebesar 224,3%. Jika beban utang warisan Presiden Joko Widodo itu dikonversi ke seluruh 280 juta penduduk Indonesia, maka setiap orang atau setiap bayi yang lahir di Indonesia langsung menanggung beban utang sebesar 30 juta rupiah per orang. Fantastis! Sekarang hutang dari rezim Presiden Joko Widodo ini diwariskan ke Presiden Prabowo dengan posisi per kuartal kedua tahun 2025 berdasarkan laporan Bank Indonesia turun menjadi sebesar 433,3 miliar dolar AS atau senilai 7.236 triliun rupiah dengan kurs saat ini 16.700 rupiah per US dollar dengan beban hutang jatuh tempo mencapai 1.352,4 triliun rupiah sampai dengan akhir tahun 2025 ini. Dengan rincian, pembayaran pokok hutang sebesar 800,3 triliun rupiah dan bunga hutang sebesar 552,1 triliun rupiah sehingga rasionya mencapai 37,3% APBN tahun 2025 sebesar 3.621,3 triliun rupiah atau sudah hampir mencapai rasio maksimal 40% APBN. Dan untuk tahun 2026, beban hutang jatuh tempo semakin berat, yaitu meningkat menjadi 1.433 triliun rupiah, yang terdiri dari pembayaran pokok 833,96 triliun rupiah dan bunga pinjaman 599,44 triliun rupiah, atau dengan rasio yang sama 37,3% dari rencana APBN 2026 sebesar 3.842,7 triliun rupiah. Faktor tingginya hutang luar negeri inilah yang menurut teman sejiwa dapat menjadi penyebab utama gagalnya redenominasi. Dan faktor lain yang sangat penting juga adalah persepsi publik, khususnya pelaku pasar forex luar negeri, terhadap nilai intrinsik dan ekstrinsik dari mata uang rupiah yang masih sangat rendah, yang dibuktikan dari nilai kurs rupiah terhadap dolar US di pasar forex yang terus melemah. Dan bahkan lebih buruk dibandingkan pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 yang menjadi sebab kejatuhan Presiden Soeharto. Perkembangan semakin melemahnya nilai ekstrinsik rupiah di pasar keuangan internasional dapat Bro Ensis lihat pada grafik ini. Jika Bro Ensis bertanya, apakah itu nilai intrinsik dan ekstrinsik mata uang? Nilai intrinsik uang adalah nilai mata uang berdasarkan bahan baku pembuatnya, misalnya tembaga, perak, atau emas. Jika mata uang tersebut dibuat atau nilai intrinsiknya dari emas, atau setiap lembar uang yang dikeluarkan di cover dengan emas, maka nilai ekstrinsik mata uang itu akan dihargai senilai dengan emas. Jika uang tersebut terbuat dari kertas, tanpa di cover dengan emas, seharusnya nilainya seperti uang mainan dalam permainan monopoli, alias tidak ada harganya sama sekali. Tapi mengapa uang rupiah atau mata uang negara lain yang terbuat dari kertas begitu berharga dan dapat digunakan untuk membeli barang? Untuk menjawab hal ini, teman sejiwa akan menjelaskan mengenai sejarah kebijakan moneter di dunia yang menjadi dasar terbentuknya nilai intrinsik dan ekstrinsik mata uang. Pertama, era pra-uang, sistem barter. Sebelum uang dikenal, manusia menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran langsung barang dengan barang. Namun, dalam berjalannya waktu, sistem ini mengalami permasalahan, yaitu 1. Harus ada dua pihak yang sama-sama membutuhkan barang satu sama lain. Contoh, petani gandum ingin garam, tapi penjual garam tidak butuh gandum, sehingga petani gandum tidak akan pernah dapat garam. 2. Tidak ada standar nilai, sehingga sulit membandingkan nilai antar barang. 3. Sulit menyimpan kekayaan karena barang bisa rusak atau menurun nilainya. 4.
pelaku barter harus membawa fisik barang yang akan dipertukarkan atau dibarterkan. Karena dinilai tidak efisien dan kebutuhan semakin meningkat, sistem barter kemudian berkembang dengan menggunakan komoditas tertentu sebagai alat tukar. Kedua, era uang komoditas atau commodity money. Masyarakat mulai menggunakan barang yang bernilai intrinsik, memiliki nilai sendiri, seperti emas, perak, garam, kulit, atau logam mulia sebagai pengganti sistem barter. Keunggulan dari uang komoditas ini adalah tahan lama, bernilai tinggi dalam volume kecil, dan mudah dibagi. Emas dan perak akhirnya mendominasi karena stabil dan mudah dibentuk menjadi koin, sehingga kemudian emas dan perak menjadi dasar nilai transaksi jual-beli barang komoditas. Ketiga, era uang logam ke uang kertas atau representative money. Awal mulanya, sekitar abad ke-17, orang menyimpan emas di tempat penyimpanan, yaitu bank, dan menerima nota tanda penyimpanan atau resit. Nota ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran, menjadi cikal bakal uang kertas. Prinsipnya, setiap uang kertas mewakili sejumlah emas atau perak yang bisa ditukar kapan saja. Inilah awal dari sistem gold standard atau standar emas. Keempat, sistem standar emas Gold Standard 1821-1930 muncul kali pertama diterapkan secara resmi oleh Inggris pada tahun 1821, lalu diikuti negara lain. Prinsip utamanya, 1. Nilai mata uang dijamin dengan cadangan emas. 2. Kurs antar negara tetap, fixed exchange rate berdasarkan kandungan emas tiap mata uang. 3. Negara dapat menukar mata uangnya dengan emas sesuai nilai yang ditetapkan. Contoh, 1 pound Inggris sama dengan 113,0016 grain emas. 1 dolar Amerika, 23,22 grain emas. Maka, 1 pound sama dengan 4,866 dolar Amerika Serikat, kurs tetap. Kelebihan, stabilitas nilai tukar antar negara, menumbuhkan kepercayaan perdagangan internasional. Kelemahan, terlalu bergantung pada jumlah emas dunia, tidak fleksibel untuk kebijakan moneter. Krisis ekonomi misalnya, depresi besar 1930-an dan emas semakin langka yang membuat banyak negara meninggalkan standar emas. Kelima, sistem Gold Exchange Standard 1930 sampai 1944. Karena tidak semua negara memiliki tambang emas dan adanya kelangkaan suplai emas, maka negara tidak lagi menukar langsung uang dengan emas, melainkan menggunakan mata uang negara-negara yang masih memakai emas, terutama pound sterling dan dolar AS. Adapun tujuan dari penerapan sistem moneter ini adalah untuk menghemat cadangan emas. Namun, sistem ini tidak stabil akibat terjadinya Perang Dunia Pertama, fluktuasi ekonomi global, dan banyak negara mencetak uang tanpa cadangan devisa berupa pound sterling dan dolar AS, serta emas yang cukup. Sehingga hampir seluruh negara mengabaikan sistem moneter ini. Keenam, sistem moneter Bretton Woods 1944 sampai 1971. Dengan tidak berfungsinya sistem moneter Gold Exchange Standard, maka pada bulan Juli 1944 dilakukan konferensi Bretton Woods di New Hampshire, Amerika Serikat. Konferensi Bretton Woods ini diikuti oleh 44 negara untuk membentuk dasar sistem moneter internasional modern dengan tujuan 1. Menciptakan stabilitas nilai tukar antar negara, 2. Mendorong perdagangan internasional, 3. Mencegah krisis ekonomi global seperti 1930-an. Pokok sistem moneter Bretton Woods ini adalah 1. Nilai tukar tetap atau fixed exchange rate terhadap dolar Amerika. 2. Dolar Amerika dikaitkan dengan emas, 1 ons emas sama dengan 35 dolar. 3. Negara lain menjaga kurs mata uangnya plus minus 1% terhadap dolar. 4. Dibentuk lembaga internasional, yaitu IMF atau International Monetary Fund, untuk menjaga kestabilan moneter internasional. Dan World Bank untuk membantu pembangunan ekonomi internasional.
Kelebihan dari sistem moneter Bretton Woods ini adalah dapat menjamin stabilitas nilai tukar dan mendorong perdagangan dan investasi global. Namun, sistem moneter Bretton Woods ini juga gagal dipertahankan karena Amerika mengalami defisit besar karena Perang Vietnam dan inflasi tinggi. Cadangan emas tidak cukup untuk menutup dolar yang beredar. Tahun 1971, Presiden Richard Nixon mencabut konvertibilitas dolar ke emas, dikenal sebagai Nixon Shock. Akhirnya, sistem Bretton Woods berakhir tahun 1971 dan dunia beralih ke sistem kurs mengambang atau floating exchange rate yang kita kenal sekarang, atau nilai ekstrinsik mata uang. Diadu kekuatannya dalam pasar forex atau nilainya murni ditentukan sesuai kekuatan supply and demand mata uang tersebut di pasar. Sistem floating exchange rate ini diikuti oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Kalau Bro and Sis bertanya, sistem moneter apa yang sekarang diterapkan oleh Indonesia? Dapat teman sejawat jelaskan mengenai sistem moneter Indonesia dan sejarahnya. Pertama, era Presiden Soekarno 1945 sampai 1966. Pada masa awal kemerdekaan hingga akhir era Soekarno, Indonesia mengalami beberapa perubahan besar terkait mata uang dan sistem moneter. Pertama tahun 1945 sampai 1949, masa transisi dan banyak mata uang beredar. Pada awal kemerdekaan, banyak jenis mata uang beredar sekaligus, yaitu Oang Republik Indonesia, Ori, Gulden Jepang, dan Nika Gulden dari Belanda. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan moneter dan inflasi. Kedua, tahun 1950-an, masa nasionalisasi dan kontrol pemerintah. Bank Indonesia resmi berdiri tahun 1953, menggantikan The Javasche Bank. Pemerintah Soekarno melakukan nasionalisasi perusahaan asing, khususnya perusahaan milik Belanda, dan menerapkan sistem ekonomi terpusat. Kebijakan moneter dikontrol langsung oleh pemerintah, termasuk pembatasan kredit, pengaturan harga, dan devaluasi, misalnya Gunting Syafruddin pada tahun 1950 memotong nilai uang besar menjadi setengah. Ketiga, tahun 1960 sampai 1965, masa ketidakpastian politik dan inflasi sangat tinggi. Pada 1965, inflasi mencapai lebih kurang 650% per tahun, dan pemerintah melakukan kebijakan sanering yang menurunkan nilai rupiah 1.000 menjadi hanya senilai Rp1 saja. Era ini disebut sebagai masa hiperinflasi akibat pembiayaan defisit melalui pencetakan uang tanpa batas yang mengabaikan nilai ekstrinsiknya. Kedua, era Presiden Soeharto tahun 1966 sampai dengan 1998 yang menerapkan kebijakan penertiban moneter selama periode 1966 sampai dengan 1970 dengan tujuan utamanya untuk menurunkan inflasi dari 650% menjadi kurang dari 20%. Bank Indonesia diberi peran lebih independen dalam menstabilkan rupiah. Indonesia memakai sistem nilai tukar terkendali terhadap dolar Amerika dengan penyesuaian berkala. Namun, sistem nilai tukar terkendali ini terpaksa harus diubah menjadi sistem kurs mengambang atau floating exchange rate yang berlaku di pasar forex sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia dan donatur dari Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi tahun 1997 sampai dengan 1998 yang berakibat nilai rupiah anjlok dari Rp2.500 menjadi Rp16.000 per dolar Amerika. Ketiga, era reformasi 1999 sampai sekarang. Setelah krisis 1997-1998, pemerintah melakukan reformasi keuangan besar-besaran, yaitu 1. Bank Indonesia atau BI menjadi independen melalui UU Nomor 23/1999 di era Presiden Habibie. Fokus BI menjaga stabilitas nilai rupiah, inflasi, dan nilai tukar. 2. Indonesia menggunakan sistem moneter fiat money dan uang yang beredar tidak lagi dijamin emas, nilai berdasarkan kepercayaan dan kebijakan bank sentral. Sehingga saat ini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan sistem nilai tukar mengambang terkendali atau managed float, yaitu rupiah dibiarkan bergerak sesuai mekanisme supply and demand di pasar forex.
Namun, Bank Indonesia akan melakukan intervensi jika terjadi gejolak kurs rupiah di pasar forex agar tidak terjun bebas atau terdevaluasi secara drastis. Kalau Bro Ensis bertanya, kenapa harga rupiah terus turun terhadap dolar Amerika Serikat dan bahkan lemah dibandingkan dolar Singapura dan ringgit Malaysia? Untuk menjawab hal ini, teman sejiwa akan memberikan ilustrasi pada gambar berikut mengenai pengertian nilai intrinsik dan ekstrinsik yang membentuk nilai atau harga suatu mata uang. Teman sejiwa beri contoh mengenai harga mobil mewah dari 3 produsen yang berbeda, yaitu Toyota Camry Hybrid seharga Rp950 juta per unit, Mercedes-Benz Maybach S650 seharga Rp8,5 miliar per unit, dan Rolls-Royce Sweptail seharga Rp210,1 miliar per unit. Pertanyaannya, mengapa 3 mobil tersebut beda harganya? Padahal bahan bakunya atau nilai intrinsiknya sama, yaitu baja, plastik, aluminium, kaca, karet, kulit, dan busa. Yang membedakannya adalah nilai ekstrinsik atau image atau persepsi orang yang melekat terhadap 3 mobil tersebut. Pertama, produksi. Camry dibuat massal, Maybach lebih terbatas, Sweptail cuma 1 unit. Semua biaya riset hanya untuk 1 orang. Kedua, craftsmanship. Camry dirakit robot, Maybach semi-unmade, Sweptail hampir 100% handmade dengan ribuan jam kerja ahli. Ketiga, engineering. Camry efisien, Maybach super nyaman, Sweptail punya bodi dan kaca custom yang tidak dibuat di pabrik manapun. Keempat, material. Camry pakai bahan standar, Maybach sudah premium. Sweptail full grain leather, kayu solid pilihan, dan logam presisi buatan tangan. Kualitas yang bisa bikin harga naik 100 kali. Kelima, brand value. Camry efisien, Maybach mewah, Sweptail ultra luxury dan simbol status. Analogi berbedanya harga atau nilai kurs mata uang di pasar pun sama dengan penyebab terjadinya perbedaan harga mobil tersebut walaupun bahan material pembuatnya sama. Seluruh intrinsik mata uang di dunia saat ini memakai bahan baku kertas untuk nominal uang besar dan bahan baku jenis logam untuk uang receh, dan tidak lagi menggunakan emas atau perak. Sekalipun ada uang yang dikeluarkan dalam bentuk koin emas atau perak, itu adalah untuk edisi khusus dan hanya berfungsi sebagai mata uang koleksi. Indonesia pernah mengeluarkan uang berupa koin emas di masa Presiden Soeharto senilai Rp100.000, Rp300.000, dan Rp850.000 sesuai harga emas pada saat itu. Dengan terus naiknya harga emas saat ini, ditambah dengan faktor tingkat kelangkaan jumlah uang emas tersebut, maka nilai ekstrinsik atau harga mata uang emas rupiah tersebut saat ini sudah mencapai puluhan juta rupiah. Sedangkan nilai ekstrinsik mata uang atau daya beli atau nilai tukar atau nilai kursnya di pasar uang internasional, forex, ditentukan oleh interaksi kompleks berbagai faktor ekonomi global. Adapun faktor-faktor utama yang menentukan nilai tukar mata uang saat ini adalah: pertama, suku bunga. Perbedaan suku bunga antar negara ditetapkan oleh bank sentral adalah faktor paling signifikan. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung menarik investasi asing karena menawarkan pengembalian yang lebih baik, meningkatkan permintaan mata uang tersebut dan nilainya. Kedua, inflasi. Tingkat inflasi suatu negara yang relatif rendah cenderung meningkatkan nilai mata uangnya, karena daya beli mata uang tersebut lebih stabil dibandingkan dengan negara-negara yang mengalami inflasi tinggi. Ketiga, kinerja ekonomi. Kesehatan ekonomi secara keseluruhan yang diukur dengan metrik seperti PDB, tingkat pengangguran, dan surplus neraca perdagangan secara langsung mempengaruhi kepercayaan investor dan permintaan mata uang suatu negara. Keempat, stabilitas politik dan ekonomi. Stabilitas internal suatu negara sangat penting. Ketidakstabilan politik, kebijakan pemerintah yang tidak pasti, atau risiko geopolitik dapat menyebabkan penurunan nilai mata uang yang signifikan. Kelima, kebijakan pemerintah dan bank sentral. Intervensi bank sentral di pasar valuta asing, misalnya dengan membeli atau menjual mata uang dalam jumlah besar, dan kebijakan fiskal pemerintah, pengeluaran, dan perpajakan dapat mempengaruhi nilai mata uang secara langsung. Keenam, sentimen pasar dan spekulasi. Ekspektasi pasar tentang pergerakan nilai tukar di masa depan juga memainkan peran besar. Peristiwa berita global, rumor, dan perubahan sentimen investor dapat menyebabkan volatilitas nilai tukar yang cepat. Ketujuh, neraca perdagangan.
Surplus neraca perdagangan, ekspor melebihi impor, menunjukkan permintaan yang tinggi untuk barang dan jasa suatu negara, yang secara tidak langsung meningkatkan permintaan mata uangnya. Secara ringkas, nilai ekstrinsik mata uang mencerminkan penawaran dan permintaan relatifnya di pasar valuta asing global, didorong oleh fundamental ekonomi dan sentimen investor di pasar. Bagaimana Bro Ensis? Semoga sudah paham mengenai nilai intrinsik dan ekstrinsik dari suatu mata uang. Baik, sekarang kita kembali membahas mengenai rencana redenominasi mata uang rupiah. Kesimpulan teman sejiwa mengenai indikator-indikator yang mempengaruhi keberhasilan redenominasi rupiah saat ini adalah sebaiknya tidak dilakukan, terutama karena outstanding hutang dan pembayaran pokok dan bunga hutang yang jatuh tempo yang masih tinggi. Namun, untuk sebagian orang mungkin berpendapat ini sudah waktunya. Terlebih lagi, salah satu tujuan diberlakukannya redenominasi adalah untuk pemberantasan korupsi. Karena dalam beberapa temuan terakhir, para koruptor menyimpan uang hasil korupsi dalam bentuk fisik tunai yang disimpan di dalam ruangan tertentu. Kalau ini yang menjadi salah satu tujuannya, mengapa harus mengambil tindakan redenominasi yang sangat beresiko? Padahal, cara sederhananya sudah dilakukan, yaitu sudah dibuat dan diajukannya RUU anti korupsi ke DPR. Hanya saja saat ini RUU anti korupsi ini belum dibahas dan disetujui oleh DPR. Jadi seharusnya dicari sebab atau menghilangkan kendala yang menjadi biang kerok tertundanya pembahasan dan persetujuan RUU anti korupsi di DPR. Kalau dimungkinkan, sebaiknya para koruptor selain disita seluruh hartanya, juga dihukum mati berikut anggota keluarganya, seperti yang diterapkan di China. Itu sudah. Jika redenominasi dilakukan untuk meningkatkan image rupiah di pasar forex, misalnya kurs sekarang sekitar 16.000, setelah redenominasi menjadi hanya 16 rupiah saja. Mengapa tidak belajar dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie? Walaupun hanya berkuasa selama 1,5 tahun saja, sudah berhasil menciptakan stabilitas keamanan dan perbaikan perekonomian yang signifikan. Di antaranya adalah mampu menurunkan tingkat inflasi dan mampu meningkatkan nilai kurs rupiah, yaitu dari kurs Rp16.000 per US dollar menjadi hanya Rp8.000 per US dollar saja di akhir era pemerintahannya. Seandainya laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie tidak ditolak oleh MPR RI, tentu saja Presiden terbaik Indonesia menurut versi teman sejiwa tentunya, akan mampu membawa Indonesia menjadi negara maju meneruskan cita-cita dari pemerintahan Presiden Soeharto yang tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara, GBHN, untuk Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita pada masanya. Sebagai informasi untuk Bro Ensis, mengapa Presiden B.J. Habibie mampu dalam waktu singkat berkuasa, hanya 1,5 tahun saja ya, mampu memberikan stabilitas keamanan dan perekonomian. Itu adalah karena kecerdasannya sebagai teknokrat ketika menyusun strategi dalam membuat kebijakan dan pemilihan para menteri di kabinetnya. Adapun strategi yang dijalankan oleh Presiden B.J. Habibie pada waktu itu adalah Tahap 1. Pemulihan kepercayaan pasar setelah runtuhnya Orde Baru. Sebelum Mei 1998, rupiah jatuh karena tidak ada transparansi kebijakan, krisis perbankan parah, dan pelaku pasar tidak percaya pemerintah. Setelah Presiden Soeharto lengser dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie, yang karyanya diakui oleh dunia, pasar percaya arah kebijakan akan berubah. Kepercayaan adalah faktor psikologis paling awal yang memperbaiki kurs rupiah. Tahap 2. Stabilitas politik awal di bawah Presiden B.J. Habibie, Juni-Agustus 1998. Presiden B.J. Habibie bergerak cepat membentuk kabinet baru berbasis teknokrat, membuka keran demokrasi, pers bebas, pemilu disiapkan, dan menenangkan turbulensi sosial. Investor melihat Indonesia tidak runtuh, sehingga tekanan jual rupiah menurun, dan rupiah pun mulai menguat dari 16.000 menjadi 10.000 per US dollar. tahap 3. Restrukturisasi perbankan dan BPPN 1998 sampai 1999. Ini adalah faktor teknis paling penting. Presiden B.J. Habibie dan para teknokratnya melakukan rekapitalisasi bank-bank besar, menutup bank bermasalah, menjamin dana masyarakat, blanket garantis, membentuk BPPN untuk ambil alih kredit macet. Hasilnya, dana masyarakat kembali ke bank, kemampuan bank menyediakan falas meningkat, kepanikan terhadap sistem keuangan mereda, dan rupiah menguat ke level Rp9.000 per US dollar. Tahap 4. Independensi Bank Indonesia
1999. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, BI menjadi bank sentral independen. Sehingga tidak lagi bisa ditekan presiden untuk mencetak uang atau intervensi politis. Ini meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter. BI menetapkan suku bunga tinggi untuk tekan inflasi. Intervensi falas lebih tepat sasaran. Pasar percaya BI tidak lagi dipaksa politik. Hasilnya, rupiah stabil di kisaran 8.000 sampai 7.500 per US dollar. Tahap 5. Inflasi turun dan harga pangan stabil. Presiden B.J. Habibie memperbaiki distribusi pangan, impor beras besar-besaran, logistik diperbaiki, stok bulog diperkuat. Inflasi turun dari lebih 70% menjadi kurang dari 10%. Inflasi rendah memberikan efek nilai rupiah menjadi kuat. Hasilnya, rupiah mencapai Rp6.500 per US dollar di akhir 1999. Disinilah seharusnya kita mengambil pelajaran. Pilihlah pemimpin dengan kecerdasan yang tinggi, pendidikannya jelas dan bahkan mencapai gelar S3 atau doktoral, memiliki visi yang jelas, dan dapat membuat strategi kebijakan yang tertata dan terukur, serta didukung dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya dalam susunan para menteri di kabinetnya. Itu sudah. Jika untuk menjadikan mata uang rupiah menjadi mata uang yang kuat di dunia, sebenarnya kesempatan tersebut sudah pernah ada, namun tidak dimanfaatkan oleh pemerintah di era Presiden Joko Widodo, yaitu Indonesia dapat menerapkan sistem moneter standar emas. Karena Indonesia memiliki sumber daya tambang emas terbesar di dunia. Namun sayangnya, semuanya kembali dilepas di era Presiden Joko Widodo. Karena hampir semua tambang emas besar di Indonesia diperpanjang kontrak karyanya dan kembali dimiliki serta dikelola oleh perusahaan asing, seperti Freeport 2021 hingga 2041 dan Newmont 2016 hingga 2036. Dan perlu Broensis ketahui, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan negara Eropa, meskipun mereka menggunakan sistem kurs mengambang atau floating exchange rate dan tidak menganut standar emas penuh, namun negara-negara tersebut memiliki kebijakan atau praktik yang membuat emas tetap menjadi bagian yang sentral dari sistem moneter mereka, yaitu tetap menyimpan dan terus menambah cadangan emasnya. Seperti Amerika Serikat walaupun menganut sistem kurs mengambang dan tidak menggunakan standar emas, tetapi faktanya Amerika Serikat memiliki cadangan emas terbesar di dunia, sekitar 8.133 ton emas tersimpan di Federal Reserve-nya. Meski US dollar adalah mata uang fiat murni, statusnya sebagai mata uang cadangan dunia, Global Reserve Currency, sangat didukung oleh kepercayaan internasional yang sebagian dibangun atas sejarah dan besarnya cadangan emasnya. Emas adalah simbol kekuatan dan stabilitas ekonomi Amerika Serikat. zona Euro, Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Nasional seperti Jerman, Italia, Prancis, statusnya juga tidak menggunakan standar emas. Tepati faktanya, zona Euro secara kolektif memiliki cadangan emas terbesar kedua di dunia. Bank sentralnya memegang emas dalam jumlah besar sebagai cadangan. Euro adalah mata uang fiat, tetapi emas dianggap sebagai aset cadangan yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan. Rusia, statusnya tidak menggunakan standar emas, tetapi faktanya secara agresif mendedolarisasi dan menimbun emas. Bank Sentral Rusia dalam beberapa tahun terakhir secara agresif membeli emas dalam jumlah besar dan mengurangi kepemilikan obligasi Amerika Serikat. Ini adalah bagian dari strategi geopolitik dan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan Rusia pada sistem keuangan Amerika Serikat dan memperkuat rubel dengan cadangan emas yang besar. Cina, statusnya tidak menggunakan standar emas. Namun, faktanya Bank Sentral Cina (PBOC) secara konsisten dan diam-diam menambah cadangan emasnya selama bertahun-tahun. Tujuannya adalah untuk mendiversifikasi cadangan devisanya, mendukung ambisi internasionalisasi mata uang yuan atau RMB, dan membangun kepercayaan global terhadap mata uangnya.
Jadi, sebenarnya Indonesia tidak perlu melakukan redenominasi, karena Indonesia sebenarnya merupakan salah satu produsen emas terbesar di dunia, yang tidak perlu bersusah payah membeli atau menambang emas di negara lain. Namun sayangnya, tambang emasnya kembali digadaikan ke negara lain oleh rezim Presiden Joko Widodo dengan skema perpanjangan kontrak karya yang sangat tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Baik bro and sis, teman sejiwa cukupkan penjelasan mengapa rencana redenominasi sebaiknya tidak dilakukan jika masih banyak indikator pendukungnya yang belum terpenuhi, terutama faktor hutang yang masih menjadi sumber pembiayaan APBN, namun di sisi lain menjadi beban APBN untuk pembayaran hutang pokok berikut bunganya yang jatuh tempo setiap tahun yang hampir mencapai 40% APBN. Dan teman sejiwa harapkan bantuan bro and sis untuk memberi like, share, dan subscribe channel teman sejiwa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi bro and sis.